Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya beberapa perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri berdasarkan tradisi intelektual Islam ya, dimana kita tahu bahwasannya jauh sebelum ledakan Renaissance di Eropa abad ke-14 itu peradaban Islam telah melahirkan intelektual terkemuka yang menghasilkan ijtihad penting ya bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk di bidang-bidang sosial dan sosiologi di dalamnya. Nah, jadi untuk sosiologi itu sendiri ada bapak sosiologi ya dari Islam yang kita kenal dengan Ibnu Khaldun, yang dimana beliau ini banyak menjelaskan tentang ilmu al-umran ya, yang kemudian ini dituangkan di dalam kitab Al-Ibar yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Jadi ini merupakan sebuah karya yang diakui sejajar dengan teori-teori sosial klasik maupun modern yang berkembang setelah ledakan gerakan Renaissance yang terjadi di Eropa seperti itu. Nah, jadi berdasarkan beberapa penjelasan minggu lalu ya, nanti kalian juga bisa baca lebih jauh terkait sejarah perkembangan sosiologi berdasarkan intelektual Islam. Dari situ nanti kita akan mengetahui bahwasannya jauh sebelum Eropa ya berkembang ya, untuk ilmu sosiologi sendiri harus kita akui bahwasannya Ibnu Khaldun itu telah meletakkan dasar pemikiran sosiologis yang jauh sebelum kelahiran ilmu sosiologi yang terjadi di Eropa ya, yang berkembang di Eropa berdasarkan pemikiran tokoh klasik pertamanya yang disebut sebagai the father of sociology, Auguste Comte itu ya. Jadi mungkin memang di sisi lain kita juga harus terima kenyataan bahwa gagasan terkait ilmu al-umran itu ya tidak dikembangkan oleh pemikir muslim berikutnya. Nah, inilah yang hingga akhirnya menjadi catatan terakhir dari perkembangan sosiologi berdasarkan pemikiran intelektual Islam. Hingga akhirnya si bapak sosiologi yang kita kenal dari barat itu, Auguste Comte, pada tahun 1842 itu mulai mengenalkan istilah ilmu sosiologi ya, yang kemudian berkembang menjadi suatu cabang ilmu yang independen seperti yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi tenggelamnya lah gagasan Ibnu Khaldun, dan secara umum itu juga menandai mundurnya era kejayaan intelektual Islam bersamaan dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah ya pada saat itu di Baghdad dan hancurnya Khilafah Umayyah di Andalusia, wilayah Eropa. Nah, jadi sejak itulah para ulama Islam itu sudah tidak banyak lagi menyentuh dan menaruh perhatian kepada ilmu kemasyarakatan. Nah, disinilah titik titik awal di mana kemudian sosiologi itu berkembang di wilayah-wilayah Eropa ya, mulai dari Inggris, terus berkembang ke wilayah-wilayah Eropa Barat dan seterusnya. Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, karena memang proses perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri kan cikal bakalnya di latar belakangnya dari terjadinya revolusi industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 ya, yang membawa perubahan besar-besaran di seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat di Eropa pada saat itu. Nah, jadi ini adalah sedikit pengantar tambahan dan flashback minggu lalu ya. Kita sempat membahas mengenai sosiologinya Ibnu Khaldun. Nah, untuk sejarah lanjutannya nanti kalian bisa baca sendiri ya beberapa sejarah-sejarah yang menjadi pemikiran-pemikiran sosiologi berdasarkan pemikiran intelektual Islam yang dibangun oleh bapak sosiologi Islam itu sendiri yang kita sebut beliau namanya Ibnu Khaldun ya. Nah, sekarang kita akan banyak membahas mengenai sosiologi berdasarkan pemikiran sosiologi barat ya. Jadi di sini yang pertama kita akan coba melihat lebih jauh bagaimana pemikiran si the father of sociology ini sendiri, Auguste Comte ya, yang mulai mengembangkan ilmu sosiologi itu sendiri pada tahun 1842. Nah, jadi sekilas ya kalau si Auguste Comte ini itu masuk ke dalam aliran positivisme ya, dimana dia itu mencoba untuk mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang positif tentang masyarakat.
Nah, jadi si Auguste Comte ini menggunakan istilah positif yang artinya sama dengan empiris ya. Empiris itu berarti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan. Bagi dia nih, si Auguste Comte, sosiologi ini adalah studi empiris tentang masyarakat. Nah, jadi di sini Auguste Comte ya berusaha menjadikan sosiologi itu sebagai satu studi ilmiah tentang masyarakat. Jadi dia ingin menempatkan sosiologi itu bisa sejajar dengan ilmu-ilmu alam. Jadi dari sini nanti kita akan dapat melihat ya dalam penyebutan ilmu itu dengan nama lain yakni fisika sosial misalnya saja. Nah, jadi menurut si Comte ini ilmu baru yang akan menjadi sangat dominan itu akan mempelajari statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial ini nanti akan mempelajari struktur sosial, sedangkan dinamika sosial nanti akan mempelajari perubahan sosial. Makanya kenapa ada yang namanya sosiologi statis dan ada sosiologi dinamis. Nah, jadi keduanya ini itu punya pokok yang sangat penting di dalam kajian-kajian positif tentang masyarakat. Nah, jadi dari keduanya ini si Auguste Comte ini tertarik untuk membuat analisis lebih jauh mengenai perubahan sosial itu sendiri ya, sebagaimana yang yang nanti akan diuraikan ya berdasarkan perubahan-perubahan evolusioner di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Positif. Nah, jadi nanti di dalam bukunya si Auguste Comte ini ada salah satu buku ya yang beliau tulis di mana di dalamnya tuh banyak membahas tentang perubahan evolusioner di dalam masyarakat ya. Bukunya itu berjudul Filsafat Positif. Jadi nanti dari sosiologi statis ini kita akan memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat ya, di mana masyarakat itu hidup dalam fakta-fakta sosial yang sifatnya itu mengikat dan memaksa. Ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita manusia ini ya. Makanya kenapa kalau misalnya pada zaman hari ini kita melihat ya untuk konteks Indonesia sendiri ada yang namanya struktur masyarakat. Ada peranan norma dan nilai ya yang ada di dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang dianggap baik dan buruk seperti itu. Ada struktur yang mengikat kita yang kemudian itu mengatur pola-pola tindakan kita. Nah, ini yang disebut dengan sosiologi statis. Nah, jadi kalau misalnya kajian-kajian seperti struktur sosial ya, terus misalnya nanti kajian-kajian fungsionalisme itu masuk ke dalam kajian sosiologi statis ya. Jadi misalnya ada aturan-aturan kalau dalam konteks kehidupan kita hari ini, kenapa sih kita hidup ya dalam ruang lingkup yang penuh dengan batasan-batasan tertentu sebagai kontrol sosial kita di dalam masyarakat ya. Misalnya ada lembaga hukum, ada sistem ekonomi, ada sistem politik ya, ada sistem pendidikan. Nah, semuanya itu disebut ke dalam kajian-kajian yang sifatnya statis, di mana sistem-sistem ini nantinya itu akan menentukan bagaimana pola-pola perilaku dan cara-cara berinteraksi orang-orang ya di dalam kelompok masyarakat. Nah, lalu nanti ada juga sosiologi dinamis. Nah, di dalam sosiologi dinamis ini kita akan lebih banyak melihat perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan itu sendiri. Misalnya seperti nanti di dalamnya kita akan melihat bagaimana dinamika perubahan itu terjadi di dalam masyarakat. Nah, dalam sosiologi dinamis ini nanti melihat tidak lagi manusia itu diatur oleh fakta-fakta yang ada di dalam kehidupannya seperti adanya aturan-aturan gitu. Tapi di sisi lain ya, dalam sosiologi dinamis ini kita juga akan melihat bagaimana orang-orang atau aktor-aktor ya atau setiap individu yang hidup di dalam masyarakat ini pun bisa memiliki kapasitas untuk merubah suatu hal yang tadi sifatnya mengikat dan memaksa atau yang kita sebut dengan aturan-aturan tadi. Jadi tidak selamanya manusia itu hidup dalam aturan yang sudah berlaku, tetapi di sisi lain dalam prosesnya sendiri ya, dalam proses perubahan sesuatu sendiri nanti kita akan melihat bagaimana aktor-aktor ini atau manusia ini ya, individu ini memiliki peranan untuk merubah struktur-struktur yang tadinya sudah ada di dalam masyarakat dan digantikan dengan struktur-struktur yang baru atau aturan-aturan yang baru. Nah, di sini si Auguste Comte ya di dalam kajian filsafat positifnya banyak menuliskan mengenai bagaimana sosiologi statis dan bagaimana sosiologi dinamis itu sendiri. Nah, kemudian untuk menguatkan argumentasinya mengenai sosiologi statis dan sosiologi dinamis, maka si Bapak Sosiologi ini Auguste Comte mencoba untuk mencari pembenaran atas argumentasinya, di mana dia mencoba melihat ya bahwasannya ternyata perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau yang terjadi pada manusia itu dapat terjadi secara evolutif.
Nah, jadi dia mencoba mengemukakan nih teori evolusi sosial mengenai sejarah perkembangan intelektual manusia. Nah, di dalam bukunya tadi ya yang berjudul The Positive of Philosophy, dia menjelaskan gitu ada hukum 3 tahap perkembangan cara berpikir manusia yang disebut dengan teologis ya, terus kemudian metafisik dan positivistik. Nah, di tahap teologis ini adalah tahap yang berlangsung sejak manusia itu muncul. Nah, jadi kira-kira itu sampai dengan tahun 1300-an lah kalau nggak salah saya ya. Jadi dalam tahap ini tuh manusia mencoba menafsirkan gejala-gejala yang berada di sekelilingnya itu secara teologis. Jadi dengan menggunakan logika teologis. Nah, hal ini berarti bahwa pada saat itu manusia itu masih menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan kekuatan yang dikendalikan oleh dewi-dewi, dewa-dewi ya, atau oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mereka tuh masih beranggapan segala sesuatu di muka bumi ini yang memiliki kekuatan atau aspek maha kuasa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, mereka menganggapnya itu adalah dewa atau dewi. Makanya kenapa itu ada muncul nih anggapan-anggapan dewa matahari ya, terus misalnya terhadap hewan-hewan pun sekalipun yang dianggap buas dan memiliki kekuatan pun dianggap oleh dewa pada masyarakat-masyarakat terdahulu gitu. Nah, jadi dalam hal ini tuh mereka nggak mengerti, mereka belum mengerti mengapa sesuatu itu bisa terjadi ya, dengan segala macam cara mereka berusaha menjelaskan, mereka tuh nggak ngerti. Nah, misalnya pelangi ya, mungkin dulu itu ditafsirkan sebagai jalan yang digunakan oleh dewa-dewi menuju tempat pemandian. Lalu kemudian dulu juga gempa bumi itu barangkali ditafsir sebagai peringatan dari Tuhan untuk mengetahui apakah di bumi ini masih ada manusia atau tidak, sehingga kalau terjadinya gempa bumi itu terjadi kalau setiap kali gempa bumi itu terjadi, maka penduduk di bumi itu akan berseru gitu, kami ada, kami ada. Nah, dulu tuh ada istilah-istilah kayak gitu seingat saya ya, dari beberapa buku-buku yang saya baca. Nah, jadi penafsiran-penafsiran seperti inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui ya, supaya kita tahu gitu bagaimana mereka bisa hidup dulu dalam satu keseimbangan yang dalam satu keseimbangan ya, dimana mereka itu mencoba memahami apa yang sedang terjadi gitu. Tapi mereka pada saat itu belum punya nih ya yang namanya logika berpikir rasional, sehingga berbagai macam cara yang mereka lakukan pun mereka nggak akan temukan jawabannya. Jadi intinya pada saat itu adalah mereka masih mempercayai yang namanya kekuatan-kekuatan yang sifatnya itu di luar jangkauan logika rasional mereka ya. Jadi ini disebut dengan tahap teologis, tahap dimana orang tuh masih percaya dengan air misalnya itu dianggap sebagai dewa, matahari dianggap sebagai dewa gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini disebut dengan tahapan teologis. Dan selanjutnya itu adalah tahap metafisik. Nah, ini adalah tahap yang diperkirakan terjadi pada tahun 1300-an sampai tahun 1800. Nah, jadi tahap ini ya, akal budi pikiran manusia itu sudah mulai berkembang sedikit gitu. Nah, jadi di sini makanya di tahap metafisik ini adalah tahap peralihan ya. Tahap peralihan dari tahap teologis yang pertama tadi. Nah, dalam tahap ini ya, yang pertama itu mereka dengan menggunakan akal pikiran mereka tuh sudah mulai mencoba menjelaskan beragam fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka itu tidak disebabkan oleh dewa-dewi, melainkan oleh adanya kekuatan-kekuatan abstrak yang benar-benar ada di dalam benda-benda itu. Walaupun mereka masih belum bisa nih menjelaskan kekuatan-kekuatan tersebut tuh datangnya dari mana gitu. Tapi di sini mereka sudah mulai berpikir bahwasannya kekuatan dewa-dewi yang tadinya mereka percayai ya di tahapan teologis itu sudah mulai diragukan gitu, sehingga di tahap ini manusia itu sudah mulai berpikir, mereka sudah mulai mempertanyakan dari mana hal-hal tersebut tadi yang di luar jangkauan pikiran mereka itu bisa ada. Sebagai contoh misalnya gitu ya, gempa bumi tadi itu nggak lagi ditafsirkan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh dewa dewi tadi untuk mencari tahu apakah di bumi masih ada manusia atau tidak gitu. Tetapi di sini gempa bumi itu sudah mereka tafsirkan ya adalah suatu kekuatan abstrak ya, yang mereka pada saat itu tuh belum mengetahui gitu mengapa itu terjadi gitu. Tetapi tahap perkembangan pikiran mereka kan sudah mulai berkembang ya, dari yang tadinya itu mereka percaya
dengan kekuatan dewa dewi, terus kemudian di tahap metafisik tuh mereka sudah mulai mempertanyakan gitu kenapa itu terjadi. Nah ini yang disebut dengan tahapan metafisik ya, tahap peralihan dari teologis tadi. Nah lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah tahap positivistik atau tahap positif ya, yang dia itu terjadi sejak tahun 1800-an sampai sekarang. Nah, jadi dalam tahap ini itu manusia ya bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam itu secara lebih positif, secara lebih rasional dan dengan logika-logika yang empiris. Jadi mereka itu sudah mulai menemukan ya, kita nih hari ini kan lewat ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh dan kita dapati dari orang-orang sebelumnya, kita sudah mulai menemukan nih jawaban-jawaban atau hukum-hukum yang menyebabkan kenapa gejala-gejala alam itu bisa terjadi gitu. Jadi di sini kita juga udah bisa mulai meramalkan kan bahwa sesuatu itu bisa terjadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu atau kita sebut dengan hukum sebab akibat. Misalnya untuk kasus gempa bumi tadi, kita tidak lagi menafsirkannya sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh dewa dewi tadi gitu kan, untuk mencari tahu apakah di bumi ini masih ada manusia atau tidak. Jadi nggak lagi seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini kita sudah mulai menemukan jawaban atas logika-logika yang tadi itu masih abstrak tanpa keterangan. Nah, di sini kita tuh udah bisa mulai menjelaskan kenapa gempa bumi itu terjadi dengan logika ilmiah ya. Dan kenapa misalnya letusan gunung, pergeseran lempeng-lempengan bumi itu bisa terjadi sehingga terjadilah gempa misalnya gitu. Makanya kenapa ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik. Nah, jadi ini semua itu di tahap positivistik atau tahap di mana logika rasional manusia itu sudah mulai terbentuk ya. Jadi di sini kita sudah bisa menjelaskan beragam fenomena-fenomena yang terjadi itu secara lebih empiris dan ilmiah gitu. Nah, jadi di sini Augusto Comte ini adalah pelopor utama dalam mengembangkan positivisme ya, cara berpikir yang positif. Nah, jadi di sini si Comte ini dalam prinsip positivismenya dia menekankan bahwa semesta sosial itu akan menerima perkembangan hukum-hukum abstrak ya yang dapat diuji melalui pengumpulan data misalnya gitu. Nah, jadi di sini lewat tahapan positivisme ini berarti Comte ya, itu dia berusaha mencari dan mengembangkan hukum-hukum kehidupan sosial yang terjadi di dalam kehidupan kita ini melalui misalnya penelitian-penelitian. Nah, tentunya penelitiannya adalah penelitian-penelitian yang ilmiah. Jadi segala macam apapun kejadian ya, baik itu fenomena alam dan fenomena sosial, itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada hukum sebab akibat, ada yang mendasari kenapa gejala-gejala dan fenomena itu terjadi. Nah, ini ya pemikiran sosiologi Auguste Comte yang memberikan sumbangsi yang cukup besar terkait bagaimana sosiologi statis itu berlangsung dan bagaimana sosiologi dinamis yang mengacu kepada 3 tahapan berpikir manusia itu memberikan arti yang cukup berarti ya dalam dinamika-dinamika perubahan sosial itu sendiri yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya itu adalah Herbert Spencer. Herbert Spencer ini masih masuk ke dalam kategori tokoh klasik ya dalam perkembangan ilmu sosiologi, di mana dia ini mencoba untuk melihat masyarakat berdasarkan data empiris yang lebih konkret. Jadi dalam bukunya yang berjudul kalau nggak salah saya Principles of Sociology ya, dia menuliskan bahwasannya dia mencoba membandingkan masyarakat itu dengan organisme. Jadi dia tuh mencoba memperkenalkan pendekatan analogi organik ya, dimana memahami masyarakat itu sama halnya seperti kita memahami struktur tubuh manusia. Nah, jadi sebagai suatu organisasi, fungsi-fungsi yang ada di dalamnya tuh hampir sama dengan fungsi-fungsi yang ada pada struktur tubuh manusia. Misalnya ada satu bagian yang tidak berjalan dengan baik, maka itu akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan. Misalnya kalau kita mengalami gangguan ginjal misalnya gitu tadi, kan akan sakit kan tubuh ini sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan normal sebagaimana biasanya. Nah, gitu juga dengan masyarakat gitu. Masyarakat itu dilihat
dengan menggunakan logika struktur tubuh manusia. Jika ada satu sistem yang tidak berjalan dengan baik atau misalnya terjadi kecacatan sistem di dalam suatu organisasi, maka itu akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan gitu. Dan makanya kenapa ada muncul yang namanya masalah sosial kan. Nah, itulah segala sesuatu yang sifatnya itu dilihat dengan menggunakan logika struktur tubuh manusia. Jadi kalau ada satu bagian yang tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik, maka itu akan menyebabkan terjadinya suatu masalah atau ketidakseimbangan gitu di dalam masyarakat. Nah, jadi si Herbert Spencer ini tuh dengan dia membandingkan ya, jadi dia melihat logika organisme ini untuk membandingkan kondisi-kondisi keadaan masyarakat. Nah, jadi misalnya saja ya, seperti kita melihat kalau pada mulanya itu kan masyarakat terdahulu itu kan hidup dengan karakteristik yang masih sangat homogen. Lalu bagaimana kemudian ini pelan-pelan berubah ya, dimana yang tadinya itu masyarakat masih sangat homogen, tidak ada yang namanya diferensiasi, tidak ada yang namanya pembagian-pembagian kerja. Kemudian pasca masuknya revolusi industri ya, terjadi perubahan secara besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, maka itu merubah semuanya. Jadi segala sesuatu yang tadinya homogen berubah menjadi heterogen. Terjadi pembagian kerja ya, terjadi yang namanya diferensiasi sosial. Nah, ini yang kemudian menjadi tolak ukur si Herbert Spencer itu dalam memperkenalkan konsep atau analogi organiknya gitu. Nah, di sini dia nanti akan melihat ya manusia itu sejalan dengan perkembangannya itu akan menuai banyak dinamika-dinamika yang sudah sangat luar biasa. Misalnya seperti nanti tingkat kompetisi di antara masyarakat itu sendiri itu akan sangat tinggi sekali seperti itu, karena memang dalam asumsinya di dalam teori evolusi sosial tuh si Albert Spencer mengatakan bahwasannya yang namanya manusia ini itu sepanjang hidupnya itu akan selalu berkompetisi gitu ya. Jadi yang menang dialah yang bertahan gitu, dan yang kalah dialah yang akan tersingkirkan. Nah, ini berdasarkan logika organisme tadi gitu, yang melihat sifat masyarakat yang tadinya itu masih sangat sederhana, homogen, berubah menjadi sangat heterogen. Dan disinilah titik dimana kompetisi yang terjadi di antara manusia itu nanti akan berlangsung cukup kuat sekali. Nah, seperti hari ini, kehidupan yang hari ini kita jalani ya, contoh misalnya di kota-kota besar tuh kan tingkat persaingan tuh ketat sekali, tingkat kompetisi itu luar biasa sekali. Makanya kalau bagi orang-orang yang merantau di kota besar seperti Jakarta tuh ya, kalau misalnya dia sukses tuh dia bisa sukses sekali, kalau misalnya dia gagal dia bisa segagal-gagalnya dan bisa semiskin-miskinnya. Nah, inilah yang disebut dengan evolusi sosial kalau di dalam teorinya si Herbert Spencer ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Karl Marx ya. Karl Marx ini juga termasuk salah satu tokoh sosiologi klasik ya, dimana eksistensinya itu berada pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Nah, jadi beliau ini salah satu tokoh sosiologi yang berasal dari Jerman, dan dia itu keturunan Yahudi ya. Jadi si si Karl Marx ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang juga banyak memberikan sumbangsi pemikiran terkait perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri. Jadi dalam sumbangsinya sendiri ya, dalam memperkenalkan pendekatan materialisme ya, terus pendekatan konflik antar kelas sosial yang terjadi pada masyarakat ya, dan perubahan-perubahan serta perkembangan yang terjadi di dalamnya, itu si Karl Marx ini banyak menggunakan metode-metode sejarah dan filsafat ya untuk membangun teori-teorinya mengenai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau menurut si Karl Marx ini, sejarah dari semua masyarakat yang ada itu hingga saat ini itu adalah sejarah perjuangan kelas gitu. Nah, kenapa dia mengatakan demikian ya? Karena dia melihat bahwasannya orang bebas dan budak
terus ada kalangan bangsawan dan rakyat biasa, terus kemudian ada tuan dan hamba ya, ada pemimpin, perusahaan dan buruh, atau penindas dan yang ditindas. Nah, itu semua adalah sejarah perjuangan kelas. Nah, mungkin kalau sekarang tuh nggak ada lagi yang namanya orang bebas dan budak, nggak ada lagi yang namanya golongan bangsawan, rakyat biasa penyebutannya misalnya seperti itu. Kalaupun masih ada, paling hanya di beberapa wilayah, tapi pada umumnya sekarang kita banyak menyebutkannya ini ya, apa namanya, pemimpin perusahaan dan buruh gitu kan. Terus apa namanya, terus ya begitulah, golongan elit ya, golongan kelas menengah, golongan kelas bawah gitu, dan bagaimana bentuk-bentuk aktivitas yang terjadi di antara orang-orang yang datang dengan kelas-kelas yang berbeda tadi gitu. Jadi makanya kenapa dalam teori-teori konfliknya ya, si Karl Marx ini banyak menjelaskan mengenai sejarah-sejarah perjuangan kelas gitu, karena dia melihat bahwasannya tipe-tipe kelas yang berbeda ini itu akan selalu bertentangan satu sama lain ya, dimana dia juga melihat ternyata perkembangan manusia ini sampai hari ini yang seperti kita lihat ya, pertarungan kelas-kelas ini akan terus berlangsung. Contoh nih, hari ini kita bisa melihat bagaimana kelas-kelas buruh ya, golongan-golongan pekerja itu apa namanya, berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Seperti misalnya kemarin dalam kasus Omnibus Law ya. Jadi itu adalah salah satu contoh perjuangan kelas, dan ini tuh akan terus berlangsung secara terus menerus ya, baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Mungkin kalau sekarang kita bisa melihat perjuangan kelas itu terjadi secara terbuka, bagaimana masyarakat itu mencoba memperjuangkan hak mereka ketika memang hak mereka itu tidak di apa namanya ya, tidak digubris oleh kalangan-kalangan elit misalnya ya. Misalnya kalau dia bekerja di perusahaan, si pemimpinnya itu tidak memberikan upah yang wajar. Nah, atau misalnya kalau di kalangan pemerintahan, masyarakat ya, masyarakat golongan kelas buruh ini menuntut adanya kebijakan yang cukup relevan dan strategis terkait kondisi-kondisi kehidupan buruh hari ini di Indonesia. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin perjuangan kelasnya itu banyak terjadi secara terbuka seperti itu. Nah, jadi pertentangan ini tuh akan selalu ada ya. Mungkin kita nggak akan pernah tahu berakhirnya itu sampai kapan. Ya menurut saya ya mungkin gak akan pernah berakhir ya sepanjang peradaban manusia ini masih ada seperti itu. Jadi Karl Marx sendiri itu juga mengatakan ya, bahwasannya yang namanya kelas-kelas bawah atau golongan-golongan proletar itu akan terus berjuang melawan kelas-kelas yang berkuasa ya, melalui upaya-upaya revolusi agar terciptalah yang namanya masyarakat tanpa kelas. Jadi kok si Karl Marx ini salah satu tokoh yang memang pengen sekali yang namanya masyarakat itu dihapuskan nih golongan-golongan kelas tadi gitu, supaya tercipta yang namanya masyarakat tanpa kelas seperti itu. Nah, terus kemudian dalam sumbangsi yang selanjutnya juga Karl Marx melihat bahwasannya masyarakat ini adalah suatu struktur ya yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Nah, itu tadi yang terpecah-pecah secara ekonomis itu tadi ada golongan kelas bawah, golongan kelas menengah, dan golongan kelas atas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan adanya pertentangan ya, adanya perjuangan terutama oleh golongan-golongan kelas bawah tadi ya terhadap kelompok-kelompok yang berkuasa tadi seperti itu. Jadi si Karl Marx ini salah satu tokoh sosiologi yang cukup fenomenal karena dia itu dalam teori-teori dan dan usahanya mengembangkan ilmu sosiologi ini dia mencoba untuk menghapuskan kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga terciptalah yang namanya masyarakat tanpa kelas seperti itu. Jadi bagi dia itu masyarakat ya baru akan sejahtera kalau tidak ada lagi yang namanya kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi si Karl Marx ini salah satu tokoh yang cukup kritis ya dalam melihat masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah Max Weber. Max Weber ini adalah salah satu tokoh sosiologi ya berkebangsaan Jerman dan eksistensinya itu berada pada tahun 1864 sampai tahun 1920. Nah, jadi berbeda dengan pemikiran tokoh sosiologi sebelumnya yang banyak melihat persoalan-persoalan masyarakat dengan logika empiris ya atau berdasarkan fakta sosial, maka si Weber ini tuh lebih tertarik untuk melihat
kenyataan sosial itu secara lebih mendasar gitu. Berarti dia jauh lebih melihat secara lebih subjektif berdasarkan pengalaman-pengalaman dari individu-individu itu sendiri yang ada di dalam masyarakat, beserta tindakan-tindakan sosial yang terjadi di dalamnya itu memiliki arti tertentu. Nah, makanya kenapa di sini Max Weber itu mengenalkan pendekatan Verstehen atau pemahaman ya, yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia itu sendiri. Jadi di sini dia melihat bahwasannya individu-individu itu dengan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya itu akan mengarah kepada yang namanya rasionalisasi. Kenapa? Karena memang Weber itu mengartikan bahwasannya yang namanya aktivitas atau tindakan manusia itu akan selalu berdasarkan pengetahuan, pengalaman ya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dia dapati gitu. Nah, jadi di sini nanti si Weber juga mencoba untuk menjelaskan pemahaman yang ada pada individu ini dengan pendekatan interpretatif ya, pendekatan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu menjadi indikator dari bagaimana suatu tindakan itu dimaknai oleh seorang individu ya, oleh suatu individu ketika dia mau melakukan suatu tindakan. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan Verstehen ini adalah pendekatan yang paling cukup terkenal ya dalam pemikirannya Max Weber, dalam sumbangsinya Weber terkait perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri. Nah, lalu kemudian selain itu Weber juga terkenal dengan analisanya ya tentang rasionalisasi tindakan dan birokrasi atau tipe birokrasi. Nah, jadi bagi si Weber ini rasionalisasi tindakan itu berarti pertimbangan-pertimbangan rasional yang dibuat sebelum orang melakukan sesuatu tindakan. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu nanti itu akan menyangkut tujuan dari kenapa tindakan itu dilakukan, dan juga bisa jadi pertimbangan itu menyangkut alat, misalnya alat apa yang digunakan gitu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi di sini Weber melihat bahwasannya bentuk birokrasi misalnya saja yang ada pada masyarakat hari ini itu adalah contoh dari rasionalisasi. Nah, kenapa? Karena dalam birokrasi itu orang mencari cara-cara rasional untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya contoh dalam konteks kehidupan yang modern hari ini ya, contoh dari rasionalisasi itu misalnya seperti adanya restoran siap saji hari ini, di mana segala sesuatu itu dibuat serasional mungkin supaya lebih cepat, lebih efektif. Karena kan yang namanya manusia ini kan sebagai makhluk ekonomis itu akan menuntut kan yang namanya efektivitas dan efisiensi. Jadi memang adanya restoran siap saji ini merupakan salah satu bentuk rasionalisasi tindakan yang muncul di dalam pemikiran-pemikiran manusia itu sendiri. Nah, makanya kenapa nanti ada yang namanya McD, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain sebagai restoran-restoran siap saji yang memang di dalamnya itu mengandung unsur efektif dan efisiensi tadi. Nah, inilah yang masuk ke dalam kategori rasionalisasi tindakan. Nah, lalu di samping itu juga si Weber ini membuat analisa tentang rasionalisasi dan birokrasi tadi itu dengan mendiskusikan hubungan antara misalnya agama dan sistem-sistem perekonomian yang berlangsung dalam masyarakat. Contoh misalnya seperti agama dan kapitalisme. Nah, jadi dalam penelitiannya ya, itu ada satu penelitian si Max Weber di mana di dalamnya itu mencoba menjelaskan gitu mengapa sistem ekonomi yang rasional seperti kapitalisme itu tumbuh subur di Eropa Barat gitu. Jadi daripada di belahan dunia lainnya, misalnya kenapa orang-orang Eropa itu memiliki spirit kapitalisme yang luar biasa sekali. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan agama yang mereka anut gitu. Jadi dalam penelitiannya kemudian si Weber ini menemukan bahwa ternyata sistem kapitalisme yang rasional itu mempunyai hubungan dengan sistem kepercayaan Calvinisme. Calvinisme ini adalah golongan-golongan Calvin ya yang ada pada masyarakat Eropa, di mana mereka itu rata-rata menganut agama Protestan. Nah, jadi makanya kenapa nanti si Weber itu menuliskan di dalam salah satu sumbangsi atau bukunya, dia tuh banyak menuliskan mengenai
argumentasi-argumentasi yang berkenaan dengan spirit kapitalisme pada masyarakat yang pada masyarakat Eropa Barat yang rata-rata itu menganut agama Protestan. Nah, jadi nanti ada tuh judul bukunya ya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Nah, yaitu kalau nggak salah saya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu salah satu bentuk dari karangan Weber yang cukup terkenal ya dalam melihat rasionalisasi tindakan, di mana rasionalisasi tindakan itu dikaitkan dengan sistem keagamaan atau sistem kepercayaan yang mereka yakini gitu. Jadi mereka meyakini bahwasannya semakin rajin mereka bekerja, maka itu semakin menunjukkan bakti mereka kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada tuh ya, the spirit of capitalism ya di kalangan orang-orang Protestan. Nah, ini salah satu bentuk rasionalisasi tindakan yang dikaji oleh si Max Weber dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran sosiologinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim ini salah satu tokoh sosiologi klasik yang eksistensinya itu berada pada tahun 1855 sampai tahun 1917 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat fase atau masa eksistensinya itu nih, si Emil Durkheim ini jauh lebih senior ya, atau jauh lebih tua daripada Max Weber, karena Max Weber itu kan eksistensinya yang tadi ya di tahun 1864 sampai dengan tahun 1920. Nah, si Emil Durkheim ini salah satu seorang tokoh sosiologi berkebangsaan Prancis ya. Kalau nggak salah saya dia juga keturunan Yahudi. Nah, jadi si Emil Durkheim ini juga salah satu tokoh yang dianggap sebagai pewaris dari tradisi pencerahan yang tadi dikemukakan oleh Auguste Comte. Nah, dia juga sama seperti Auguste Comte ya, salah satu tokoh sosiologi yang masuk ke dalam golongan yang konservatif ya, dimana dia melihat manusia ini berdasarkan fakta-fakta empiris yang terlihat di dalam masyarakat. Dia juga berangkat dengan logika positivistik ya, yang melihat manusia ini secara empiris dan segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini itu ada hukum sebab akibat yang menjadi dasar kenapa suatu gejala atau suatu fenomena itu terjadi di dalam masyarakat. Nah, si Emil Durkheim ini juga di dalam perkembangan sosiologi itu banyak memperkenalkan pendekatan fungsionalisme ya di dalam teori-teorinya, dimana dia itu berupaya ya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Jadi dia melihat yang namanya kehidupan ini berlangsung dalam logika fungsionalisme, dimana dia melihat bahwasannya segala bentuk kehidupan manusia ini hidup dalam fakta-fakta yang mengatur. Nah, fakta-fakta tadi itu bisa jadi struktur-struktur sosial ya, yang saling terkait satu sama lain gitu. Jadi dia mengatakan bahwasannya seluruh elemen sosial itu sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Jadi kalau misalnya ada satu fungsi yang tidak berjalan dalam masyarakat, sama seperti Herbert Spencer tadi mengatakan, maka itu akan terjadi yang namanya ketidakteraturan sosial. Oleh karenanya pendekatan fungsionalisme yang melihat fungsi dari masyarakat itu sendiri merupakan salah satu pendekatan yang juga banyak ya dikembangkan oleh si Emil Durkheim di dalam kajian-kajian sosiologi. Terus kemudian dia juga menulis banyak buku sosiologi seperti adanya division of labor atau pembagian kerja pada masyarakat yang sudah heterogen. Terus kemudian dia juga ada menulis buku yang berjudul The Rules of Sociological Method ya, metode-metode sosiologi. Terus kemudian dia juga ada menulis buku mengenai suicide, bunuh diri, kenapa orang-orang itu melakukan bunuh diri ketika terjadi yang namanya tekanan-tekanan sosial dalam kehidupan ya. Jadi memang si Emil Durkheim ini eksistensinya tadi itu banyak memberikan sumbangsi terkait konsep-konsep di dalam sosiologi itu sendiri. Nah, jadi si Emil Durkheim ini dalam pendekatan fungsionalismenya, dia tuh melihat masyarakat itu secara sederhana dipersatukan oleh kesadaran kolektif atau kesadaran hidup bersama, atau nanti kita sebut kesadaran hidup bersama itu sebagai solidaritas mekanik. Nah, solidaritas mekanik ini kalau yang terjadi pada masyarakat
dengan karakteristik homogen atau banyak terjadi pada masyarakat-masyarakat di wilayah pedesaan. Kalau pada masyarakat perkotaan di era yang sudah modern ini, nanti kesadaran kolektifnya itu disebut dengan solidaritas organik ya, solidaritas yang sudah mengarah kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, karena memang karakteristik masyarakatnya yang juga sudah sangat heterogen. Nah, jadi kesadaran kolektif ini nanti dijadikan sebagai salah satu sarana dari kita melihat bagaimana fungsi-fungsi sosial itu berlangsung di dalam masyarakat dengan tipe-tipe yang berbeda ya. Tipe-tipe masyarakat yang sangat sederhana bagaimana, terus kemudian di tipe-tipe masyarakat yang sudah sangat kompleks seperti pada masyarakat di perkotaan tuh bagaimana, seperti itu. Nah, jadi ini semua nanti akan diperoleh ya. Jadi solidaritas terbentuk itu nanti akan diperoleh melalui hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama tadi. Bagaimana hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama pada masyarakat di wilayah pedesaan? Nilai-nilai apa yang mengikat solidaritas tersebut? Nah, begitu juga dengan bagaimana hukum-hukum solidaritas yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Nilai seperti apa yang dibangun sehingga muncul yang namanya solidaritas tadi gitu. Nah, jadi apabila solidaritas seperti tadi ya mengalami kemunduran, ya maka masyarakat akan mengalami keadaan yang disebut anomi ya. Anomi di mana warga masyarakat itu akan mulai kehilangan pegangan atau pedoman untuk menilai tingkah laku. Makanya kenapa yang namanya solidaritas itu penting terjadi, penting ada ya, penting peranannya itu ada di dalam masyarakat ya. Jadi dengan menekankan pentingnya hukum dan sanksi atas pelanggaran itu, maka akan menjadi hukum yang dipergunakan untuk menjaga keutuhan masyarakat. Jadi makanya kenapa yang namanya fungsi-fungsi sosial yang ada di dalam masyarakat dalam pendekatannya si Emil Durkheim itu ya itu tadi struktur aturan itu adalah sebagai kontrol sosial, sehingga kalau misalnya ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum tadi, misalnya seperti itu. Contoh lah misalnya ya kayak kita kan di sini pada zaman yang sudah sangat modern ini kita punya yang namanya sistem hukum. Ada KPK sebagai lembaga hukum kalau di Indonesia gitu. Nah, jadi tingkat persepsi korupsi, indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi ya itu muncul dari adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor tadi yang kita sebut dengan individu tadi gitu kan. Jadi pola hubungan yang terjadi itu berarti adalah pola hubungan yang sudah mengarah kepada ketidakseimbangan sistem karena adanya orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Makanya kenapa dalam logika fungsionalismenya si Emil Durkheim dia melihat suatu kesadaran kolektif yang baik itu ya mungkin nanti akan mengarah kepada stabilitas kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Jadi keteraturan itu muncul ketika orang-orang itu menyadari hukum-hukum sosial ya yang mengatur cara-cara hidup mereka di dalam masyarakat. Makanya nanti si Emil Durkheim ini banyak menulis soal tipe-tipe solidaritas tadi ya, bagaimana solidaritas mekanik yang terjadi pada masyarakat di wilayah pedesaan, bagaimana solidaritas organik yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Kalau pada masyarakat pedesaan itu kan rata-rata mereka homogen ya, kalau pada masyarakat perkotaan tuh rata-rata mereka heterogen, seperti itu. Nah, jadi dari keseluruhan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran tokoh sosiologi klasik yang banyak memberikan sumbangsi terkait perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang ilmiah, maka pokok-pokok bahasan dalam sosiologi itu yang nantinya akan banyak sekali dibahas, yaitu adalah persoalan-persoalan mengenai fakta sosial ya, tindakan sosial, imajinasi sosiologis, dan realitas sosial. Nah, jadi di dalam fakta sosial ini nanti kita akan melihat bagaimana hukum-hukum yang berada di luar konteks individu itu sendiri menjadi sesuatu yang mengikat dan memaksa orang-orang untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di dalam lingkungan kehidupannya. Nah, oleh karenanya fakta sosial ini nanti dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak serta berpikir ya, yang muncul dari luar individu itu sendiri, di mana dia itu punya kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Nah, misalnya kenapa pengendara sepeda motor itu diwajibkan untuk menggunakan helm atau memiliki SIM. Nah, kenapa misalnya kita kalau di kampus itu rata-rata mahasiswa diwajibkan untuk harus memakai sepatu dan kemeja, gak boleh pakai sendal misalnya seperti itu. Nah, ini adalah aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat
yang menentukan cara-cara kita bertindak. Gitu juga misalnya kalau kita melihat konteks masyarakat yang jauh lebih luas, misalnya pada masyarakat Aceh nih, kita hidup dalam bingkai aturan yang di dalamnya itu diatur berdasarkan hukum-hukum syariat. Ada qanun syariat Islam. Nah, qanun syariat Islam itu adalah sebagai fakta sosial, di mana itu akan mengatur pola-pola tindakan kita dan cara-cara kita berinteraksi. Misalnya terhadap lawan jenis ya, antara bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan itu didasarkan pada patokan-patokan atau hukum-hukum syariat. Jadi sehingga kalau ada yang melanggar, misalnya seperti ada yang berzina seperti itu ya, maka akan diberikan hukuman atau sanksi berdasarkan kanun syariat Islam tadi gitu. Makanya kenapa kanun ini adalah salah satu wujud fakta sosial yang mengatur tindakan dan cara berpikir kita ya dalam beraktivitas sehari-hari. Makanya kenapa yang namanya fakta sosial itu bersifat di luar individu. Nah, dia ini nanti contohnya seperti ya struktur-struktur aturan, norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat yang itu mengatur cara-cara kita bertindak. Nah, itu yang disebut dengan fakta sosial. Nah, ini kan nanti tokoh-tokoh yang masuk ke dalam aliran fakta sosial ini nanti dia masuk ke dalam tokoh-tokoh yang beraliran positivistik atau positivisme. Contoh tadi ya, ada Auguste Comte, Herbert Spencer, terus kemudian ada Emile Durkheim. Nah, ini masuk ke dalam kategori-kategori tokoh yang masuk ke dalam aliran-aliran fakta sosial tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah tindakan sosial. Nah, kalau yang masuk ke dalam tipe ini ya, itu seperti Max Weber ya, yang tadi banyak melihat atau banyak memberikan sumbangsi terkait perkembangan ilmu sosiologi itu dengan melihat tindakan-tindakan individu itu secara lebih subjektif. Nah, jadi tindakan sosial di sini itu merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi berdasarkan pemikirannya tadi ya si Max Weber, dia ngomongin soal rasionalisasi tindakan. Jadi sebelum seseorang itu bertindak, dia akan menilai dulu dan akan mempertimbangkan dulu tindakannya itu dengan tindakan orang lain, baikkah, burukkah gitu kan, menguntungkankah atau tidak gitu. Nah, misalnya seperti misalnya seperti kalian kalau mau pakai helm ketika mengendarai sepeda motor itu kira-kira baik atau tidak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kenapa kalian itu kalau pergi ke sekolah itu kalau bisa, atau kalau pergi ke kampus itu kalau bisa harus tepat waktu gitu. Kenapa gitu. Jadi ada banyak alasan-alasan yang menjadi alasan kalian kenapa kalian melakukan suatu tindakan. Nah, jadi makanya kenapa si Max Weber tadi ya salah satu tokoh yang masuk ke dalam aliran-aliran ini. Jadi kalau yang banyak membahas mengenai tipe-tipe tindakan individu secara lebih subjektif itu biasanya nanti masuk ke dalam aliran-aliran aliran-aliran yang sifatnya lebih naturalistik ya, dengan melihat pengalaman dan pengetahuan orang-orang itu sendiri gitu. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu akan menjadi acuan atau dasar dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, lalu kemudian ada khayalan sosiologis atau imajinasi sosiologis juga menjadi pokok bahasan sosiologi secara umum ya. Dimana di sini imajinasi sosiologis atau khayalan sosiologis itu adalah pemahaman atas apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Nah, jadi di dalam khayalan sosiologis ini diperlukan ya, khayalan sosiologis ini sangat diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi dalam masyarakat maupun yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita nih tiba-tiba bawa motor terus nggak pakai helm dan tidak lewat nih di depan polisi misalnya tapi tidak ditilang. Nah, akhirnya kita coba membayangkan gitu kan, bagaimana ya kok tiba-tiba nanti banyak orang tuh nggak pakai helm misalnya lewat di depan pos polisi ini, apakah nanti tidak ditilang juga atau misalnya nanti ditilang seperti itu. Jadi khayalan sosiologis ini seperti asumsi-asumsi kita gitu ya mengenai suatu kejadian atau suatu hal yang nantinya akan terjadi dalam masyarakat gitu, dengan melihat juga bagaimana tindakan yang kita lakukan di dalam fase-fase tadi gitu. Jadi namanya manusia ini dalam khayalan sosiologisnya itu akan terus membayangkan gitu tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu dengan tindakan-tindakan yang nanti dilakukan oleh orang lain gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan khayalan sosiologis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah realitas sosial. Jadi seorang sosiolog itu
atau orang-orang yang belajar sosiologi itu harus bisa menyingkap berbagai tabir dan mengungkap halai tabir itu menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Nah, jadi realitas sosial ini itu nanti kita akan banyak melihat ya bagaimana segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat itu dengan jauh lebih mendalam gitu. Makanya kenapa kalau kita ngomongin fakta sosial ya, kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang bisa dijangkau oleh akal manusia atau yang bisa dijangkau dengan panca indera manusia itu belum tentu menjadi realitas yang sesungguhnya. Jadi realitas sosial ini adalah suatu hal yang benar-benar terjadi di balik fakta. Makanya kenapa kalau dalam realitas sosial ini masalah itu dilihat secara lebih menyeluruh gitu. Nah, kalau fakta itu kan berdasarkan apa yang dilihat secara umum gitu kan, tapi kalau realitas sosialnya adalah sesuatu yang benar-benar menjadi kenyataan gitu, yang suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat gitu. Jadi makanya kenapa kenyataan ini nanti akan menjadi penemuan-penemuan baru. Misalnya kalau ada tokoh-tokoh sosiologi baru ya di era modern ini yang ketika dia mencoba untuk mengungkap tabir dari kenapa sih terjadi suatu masalah, kenapa sih kemiskinan di Indonesia ini terus meningkat gitu kan. Itu kan faktanya nih, kemiskinan itu adalah fakta sosial ya. Kemiskinan semakin meningkat itu disebut dengan fakta sosial, tapi bagaimana realitas sesungguhnya gitu, kenapa kemiskinan ini bisa terus meningkat gitu. Akhirnya dicari jawaban-jawaban yang menjadi menjadi rasa penasaran kita gitu, kenapa sih angka kemiskinan ini terus semakin meningkat di Indonesia sementara sudah ada kebijakan-kebijakan sosial yang mengarah kepada penurunan angka kemiskinan, namun kemiskinan ini belum turun-turun juga misalnya. Nanti dicari tahu nih alasan-alasan penyebabnya. Nah, alasan penyebab yang diketahui dari hasil penelitian itu yang disebut dengan realitas sosial. Nah, jadi realitas sosialnya adalah kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya, misalnya seperti itu. Jadi fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosiologis ya atau khayalan sosiologis dan realitas sosialnya adalah pokok-pokok bahasan yang paling banyak dibahas di dalam kajian-kajian sosiologi. Karena memang ini adalah rangkuman dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh klasik tadi ya sebelumnya gitu. Nah, jadi nanti di konsep-konsep sosiologis yang lain yang akan kalian bahas nanti seperti ada struktur sosial, interaksi sosial, kelompok sosial, akan ditemukan nih yang namanya fakta-fakta, tindakan, tadi ya, imajinasi, sosiologis, realitas sosial, atau akan ditemukan dalam konsep-konsep sosiologi yang nanti akan banyak kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ini adalah referensi-referensi bacaan yang saya ambil ya untuk mengutip materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi nanti referensi-referensi ini bisa kalian cari juga melalui e-book di internet ya kalau misalnya memang tidak membeli buku. Jadi nanti kalian bisa dapetin soft copy-nya tuh di e-book yang ada di internet ya. Jadi kalian bisa cari sendiri gitu. Nanti kalau ada beberapa buku bacaan yang bagus bisa saya share ke kalian. Nah, jadi itu saja untuk materi hari ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.